semuanya, saya Joko Wangfu, biasa dipanggil nama JP, Jo atau JP. Kali ini kita membahas tentang gemuk. Badanku kok bisa jadi gemuk? Karena genetik ataukah karena sistem mekanisme tubuh? Yuk kita lihat apakah yang mengatur simpan lemak ini organ apa? Atau adakah penyebab lain? Ataukah badan Anda langsung tiba-tiba gemuk seperti ini, langsung dari instan dari kurus menjadi gemuk? Kita lihat yuk, penasaran nggak seperti saya? Kita lihat mekanismenya seperti apa. Banyak pelaku diet sibuk mencari suplemen diet penurun berat badan. Anda tentu sering melihat iklan-iklan seperti obat pelangsing A, herbal peluru lemak B, atau suplemen bakar lemak C. Nah, pil-pil seperti ini apakah sangat membantu penurunan berat badan? Makanan yang sudah dimakan memang bisa dibuang dengan obat. Yuk kita lihat. Kita hanya perlu memahami sistem kerja penyimpanan tubuh sebenarnya. Jadi nutrisi yang sudah diserap oleh dinding usus kita, jadi nutrisi masuk dari mulut, makanan dari masuk mulut, lalu oleh lambung bercampur dengan asam lambung menjadi serpian-serpian dan makanan yang sangat kental, lalu masuk ke usus dan nutrisi lalu diserap oleh dinding usus dengan bantuan enzim. Jadi tidak bisa dibuang melalui tinja ataupun air seni. Ya, jadi perbedaannya adalah penyimpanan masih kosong atau kita mulai menyimpan lemak. Inilah ilustrasinya. Kita lihat next. Data dan yang memiliki sifat penyimpan adalah hormon insulin. Jadi insulin diproduksi oleh organ pankreas di saat karbohidrat atau protein sudah diserap di usus dan masuk ke dalam aliran darah. Jadi hanya asupan lemak yang tidak memberikan lonjakan insulin. Jadi kita tahu bahwa dengan mengkonsumsi karbohidrat, mengkonsumsi protein saja setiap 3 jam saja sudah membuat lonjakan insulin. Oke. Tugas insulin memberikan gula darah akses masuk ke dalam sel. Ya, jadi insulin sebenarnya memberikan satu pintu masuk, satu pathway, satu celah ke dalam sel supaya energi atau glukosa itu masuk ke dalam sel. Jadi insulin juga merupakan hormon penyimpanan lemak utama di dalam tubuh. Lemak yang disertai oleh protein atau karbo baru akan disimpan lemaknya. Jadi bila kita makan protein atau kita makan karbo dan ada lemaknya, maka lemak tersebut akan disimpan ya dengan bantuan insulin. Jadi bukan karena kita makan lemak lalu lemaknya jadi simpanan lemak, tetapi karena adanya reaksi dari insulin ini yang menyebabkan lemak ini disimpan. Karena kehadiran insulin, organ hati kita mengirim lemak ini ke gudang lemak dengan bantuan kurir yang disebut dengan nama VLDL. Jadi kolesterol VLDL ini adalah sebenarnya alat transportasi lemak dan kolesterol. Jadi lemak itu disimpan, kolesterol dikirim ke kelenjar adrenal, ke buah jakar atau testis. Ya. Jadi insulin juga mencegah lemak dipakai sebagai energi. Nah, organ hati mengkonversi sebagian fruktosa menjadi lemak hati. Nah, lalu selain itu ada proses yang disebut dengan DNL. DNL adalah de novo lipogenesis yang mengubah sebagian karbohidrat menjadi lemak. Jadi lipogenesis dirangsang oleh diet karbo yang tinggi dan 2 hormon lain. Nah, 2 hormon lain itu adalah hormon HGH dan leptin yang tinggi akan hambat proses lipogenesis. Jadi dalam arti apabila HGH dan leptinnya rendah, ini akan memicu proses lipogenesis juga, ya. Jadi ada 2 lokasi lipogenesis, adalah di satu penyimpanannya di organ hati, nah ini DNL liver, dan satu lagi di jaringan adiposa atau gudang lemak kita. Jadi lipogenesis di hati akan menyebabkan terjadi namanya lemak hati, lemak fatty liver, dan lemak darah trigliserid yang beredar dalam darah, dan jaringan adiposa yang sering kita sebut dengan lemak tubuh, ya, yang kelihatan nyonyoy di kulit kita, ya,
lemak kita, perut kita, lengan kita. Nah, ini semua ini yang gelambir-gelambir ini disebut dengan gudang lemak, ya, jaringan adiposa. Sedangkan organ hati ya hanya di hati atau di sekitar hati kita, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi sudah paham toh kalau tubuh yang bisa tambah gemuk bila kita sering banget memicu lonjakan insulin, ya. Lemak juga bisa naik loh kalau meskipun kita sedang defisit kalori loh. Jadi saat ada insulin tidak akan terjadi pembakaran lemak, ya. Nah, menurut Anda makanan apa yang bisa membuat lonjakan insulin ini, ya? Contoh-contoh makanannya silakan diberikan di komentar, ya. Semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri, ya? Semua ini bisa karena kita yang menikmatinya dan bukan orang lain. Dan semua ini bisa dimulai dari kesehatan tubuh, ya. Kita tidak bisa membayar orang melakukan push up dan kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita harus yang melakukannya diri kita sendiri atau kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh kita. Jadi kita harus melatih fisik supaya kita bisa mengatasi segala tantangan di dalam hidup kita. Saya Jo Puanfu bersama Binaraga.net. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.